Selamat siang semua, terima kasih sudah hadir. Maaf saya harus pakai Zoom karena nggak biasa ngobrol sama tembok, jadi harus ada tektoknya. Hari ini kita akan membahas diskriminasi visual. Tapi sebelum kita bahas ini, seperti biasa pasti saya akan kasih apa ya namanya, semacam saran kali ya, lebih tepatnya saran bahwa ketika akan memulai sesi hendaknya mulai dengan mengenali anak. Caranya gimana sih ngenalin anak? Kasih diri orang tua untuk observasi anaknya selama 7 hari. 7 hari kebanyakan ya. Gimana kalau 3 hari boleh? Tapi kenapa 7 hari? Supaya di hari pertama itu kemungkinan masih adaptasi, orang tuanya juga masih belajar gimana nahan diri, nggak mengkoreksi anak, kemudian hanya berusaha untuk melihat saja gitu ya. Jadi perlu sekali buat kita itu belajar untuk nahan diri. Jadi kenapa butuh 7 hari ya, supaya di 3 hari pertama mungkin kita masih kikuk, masih ragu-ragu mulainya dari mana nih gitu. Nah, saya mau mengajak ibu-ibu punya persepsi mengajar versi saya ya. Jadi banyak versi di luaran sana. Versi saya adalah memulai sesi itu dengan mengenali anak. Gimana cara mengenali anak? Caranya adalah dengan observasi. Enggak ada selain observasi. Oh, saya kenal kok kebutuhan anak saya sejauh mana. Sudah bisa nggak pakai kacamata anak gitu. Jadi mengenali anak itu berarti ketika kita berinteraksi akan berkurang koreksinya, akan lebih banyak membantunya, bukan membantu prompting ya, tapi mengarahkan. Jadi gini, tadi saya sudah bicara di awal bahwa ketika kita, kebetulan kan di sini rata-rata anaknya masih kecil-kecil, kalau sudah yang besar juga yang masih merasa kesulitan dengan perilaku, hendaknya melakukan 7 hari observasi. Kenapa lama? Karena 3 hari pertama itu biasanya kita masih adjusting diri kita untuk menahan diri, tidak banyak berkomentar, tidak banyak menjelaskan, tidak banyak memperbaiki. Jadi di 3 hari pertama itu biasanya yang paling sulit. Di 4 hari berikutnya itu lebih gampang. Nggak sampai 7 hari juga nggak apa-apa selama kita udah dapat insight bahwa anak saya itu seperti apa. Perlu diingat dan ditanamkan di kepala bagaimana anak kita menunjukkan dirinya, bagaimana anak kita merefleksikan dirinya, bagaimana anak kita merespon dirinya, diri dia terhadap lingkungan, terhadap pertanyaan ibu-ibu, terhadap perintah ibu-ibu adalah bagaimana dia menerima semua lingkungan. Saya ulangin ya, bagaimana anak bereaksi adalah bagaimana dia menerima lingkungan. Jadi kalau dia merespon perintah ibu-ibu, begitulah dia menerimanya. Saya kasih contoh, misalnya ibu-ibu bilang, pegang merah, tapi dia pegangnya yang lain, begitulah dia menerima instruksi tersebut. Jadi jangan menganggap bahwa dia ini nakal, nggak mau dengerin, bahwa dia nggak pinter, bahwa dia lambat, dan lain-lain. Tapi begitulah dia menerima semua stimulus. Kenapa kita harus punya mindset bahwa apapun respon yang diberikan anak itu adalah bagaimana dia menerima lingkungannya, itu akan membuat kita lebih tenang. Oke, jadi pertama kita di 7 hari pertama mau orang tuanya udah pernah jadi terapis, udah kenal anaknya, coba deh ulangin lagi. Jadi buat diri ibu kenal lagi ke anaknya, punya
point of view terhadap anak tersebut. Oke, jadi dimulai lagi, diulang lagi, walaupun anaknya sudah mungkin 9 tahun, udah terapi berapa kali, tapi coba diulang supaya ada koneksi di situ. Begitu ibu sudah punya koneksi, sudah bisa melihat apapun respon si anak sebagai jawaban, sebagai komunikasi, itu akan lebih enak ke ibunya. Jadi nggak ngelihat bahwa respon dia itu salah terus. Bayangkan diri ibu kalau kebanyakan disalahin. Kalau kebanyakan disalahin, biasanya kita akan very low self-esteem, akan sangat-sangat rendah kepercayaan dirinya. Itu bisa dilihat dari wajahnya. Saya banyak ngobrol sama orang tua, terus saya minta videonya, anaknya itu wajahnya nggak ada yang bright, yang cerah, nggak ada anaknya yang, ada sih beberapa yang kayak pede gitu. Atau beberapa itu malah takut sama orang tuanya gitu. Jadi coba diperbaiki dulu hubungannya supaya ibu punya point of view dari anaknya, supaya apapun respon dia itu kita ambil sebagai bagaimana dia merespon lingkungannya. Itu penting sekali. Jadi kalau dia begini-begini, ketika dipanggil itu adalah respon dia terhadap lingkungan, entah karena dia nggak suka sama perintahnya, entah karena dia very nervous ya, dia saking gugupnya, mama gue manggil nih, dia mau apa lagi nih, atau mau instruksi apa lagi, dia akhirnya begini. Jadi take it as a, apa ya, ambil itu sebagai komunikasinya dia untuk ngasih tahu, saya cemas nih, saya khawatir nih, saya nggak tahu kamu maunya apa, saya bingung gitu. Jadi jangan dianggap, wah dia steaming, saya harus rubah steamingnya. No, karena mostly harus diingat bahwa steaming itu part of his character. Jadi steaming itu jadi dari bagian dari diri dia. Jadi karakter dia itu akan sampai, ibu boleh tanya ya ke autistik yang sudah dewasa atau orang tua yang memiliki anak yang sudah dewasa, itu akan stay. Kayak beberapa yang sudah dewasa, saya nggak perlu mention namanya, dia akan pergi ke toilet untuk clapping hand gitu, atau untuk teriak gitu. Kondisinya adalah dia bisa mengkondisikan dirinya kapan harus harus steaming gitu. Jadi nggak usah berusaha merubah anak itu, karena kalau kita menerima dia akan lebih mudah buat kita. Oke. Kemudian setelah kita melakukan interaksi dengan anak, kita sudah bisa memakai kacamata anak, kita mengurangi koreksi, kemudian perbanyak kasih motivasi. Jadi jangan, wih bagus, pinter, jawabannya keren. Tapi begitu dia nggak bisa jawab, kita nggak pernah bilang, ih kamu usahanya keren banget, udah kamu duduknya rapi, jawabannya nanti bisa diperbaikin kok gitu. Jadi dia tahu keberhasilan dia itu bukan karena hanya jawabannya aja, tapi being there, ada di bangku tersebut dan berusaha, walaupun dia mungkin dengan surroundingnya dia, dengan segala apa ya, distraksinya dia itu, dia tahan di situ. Kalau kita bisa bilang nih, pernah saya ketemu satu orang tua bisa bilang, susah ya jadi anak saya. If you can say it, kalau ibu dan bapak bisa berpikir bahwa susah ya jadi anak saya, itu apa ya? Itu buat saya sesuatu kelegaan, karena berarti dia sudah put empathy ke anak ini, yang dia harus terima banyak banget distraksi, terus dia harus stay cool, terus ikutin jawaban, ikutin perintah dan berikan jawaban. Itu kalau saya ngebayangin jadi anak itu very frustrating gitu, sangat-sangat susah. Tapi dia berusaha gitu. Jadi itu juga harus kita hargain usaha-usaha dia, walaupun dari banyak kesalahannya dia, kita tetap bilang, kamu hari ini keren. Kemarin kamu bisa jawabnya 2, sekarang 3 dari 10. Itu hebat loh. Gitu. Jadi bangkitin motivasi. Motivasi itu
nggak harus yang tangible, nggak harus yang bisa dipegang, mainan, makanan, whatever gitu ya, nggak harus yang begitu. Ketika kita say it dengan apa, dengan tulusnya, itu dapat kan. Oke, itu pembukaan saya sebelum Bapak dan Ibu mau melakukan terapi. Harus kudu mesti wajib engagement, observasi, kemudian momentum. Jadi jangan masuk pelajaran nih mau menyamakan gambar. Ujuk-ujuk aja menyamakan gambar. Si anaknya udah, aduh, padahal dia udah nggak suka tuh sama sekali, dia udah gemeteran aja. Jadi put a momentum. Momentum itu adalah di mana kita tahu nih mau menyamakan gambar 3, kita suruh dia ambil barangnya dulu, dia mainin barangnya dulu, entah itu gambar, entah itu benda, dia touch, dia pegang-pegang, terus kita mungkin nyanyi-nyanyi bareng sama dia, terus baru kita menyamakan. Jadi menyamakannya itu sambil bermain, nggak harus tabletop, nggak harus. Kalaupun misal, tapi gini, ke manajemen sesi yang saya lihat agak kurang. Jadi terapi itu kayak datang ke satu ruangan atau ke satu tempat, udah langsung ngajar gitu. Padahal dia nggak punya persiapan. Oh, hari ini jam ini saya mau ngerjain ini, materinya ini. Sudah di dekat kita. Reachable, gampang diambil, kemudian reinforcement-nya juga gampang diambil, segalanya gampang diambil, itu akan memudahkan. Jadi mau anak itu tiba-tiba tantrum di ujung sana, kita tetap bisa carry itu peralatan, main-main bareng sama dia. Kalau kita bikin konsepnya itu dadakan, cuman tahu, oh hari ini Rabu jam 1 saya mau ada sesi, that's it gitu. Itu nggak bisa begitu. Kita harus punya persiapan sehari sebelumnya, entah materi apa yang dikerjakan. Dengan begitu kita punya conscious ya, kesadaran bahwa saya siap gitu. Kalau misalnya cuman karena udah terjadwal jam 1 datang ngajar, nggak punya conscious apa yang akan terjadi, nggak akan mulus itunya sesinya. Itu ya manajemen. Jadi ketika kita melakukan momentum pun ke anak, mau menggiring dia, momentum itu menggiring ke program aslinya, itu apa fleksibilitas kita mengambil materi, kemudian efisiensi terhadap interaksi kita ke anak akan tercapai. Begitu. Sampai di sini itu pembukaan bagaimana to start a sessions. Ada yang mau ditanya, boleh di-unmute. Saya kasih beberapa orang untuk bertanya. Boleh di-unmute. Silakan. Tanya Bu Sinta. Silakan Bu. Ya, mau nanya. Ya, kalau kita menemukan satu dalam observasi itu, ya, di dalam observasi kita menemukan suatu bentuk perilaku yang sekiranya itu berulang. Tapi dalam penanganannya itu kita melakukan planning A, B, dan C gitu ya. Taruhlah yang kita pakai misalnya A gitu ya. Tapi akhirnya di satu kasus lagi dengan yang hasil yang sama, konsekuensinya yang sama ya, itu tidak tidak berlaku lagi tuh yang plan A, plan B gitu ya. Itu gimana? Apakah kita melakukan observasi ulang? Ya kita kan hampir memastikan ya, jadinya seperti saya sering cerita ada timbul asumsi ya. Misalnya gini, dia marah gitu. Kayaknya dia kemarin habis ini deh gitu. Tapi ternyata dengan hasil yang sama gitu ya, dengan hasil yang sama tapi dengan dengan latar belakang yang beda gitu. Nah, ini kan agak kesulitan ya dalam mengobservasi ya. Jadi kadang-kadang kita terjebaknya lebih kepada asumsi gitu. Itu benar nggak ya? Nah, itu gimana caranya kalau dengan hasil yang sama anak ini misalnya tantrum, tapi kita harus membedakan antara dia tantrum karena mungkin meltdown atau apalah gitu ya, dengan latar belakang yang sebenarnya setelah kita lihat lagi, oh berbeda ternyata kalau kita baru sadar di akhir-akhir itu. Itu gimana tuh? Oke. Jadi yang saya maksud observasi di awal itu adalah di set up tuh. Jadi tadi kan saya juga udah bilang observasi itu yang di set up 7 hari. Jadi Ibu kan beberapa orang tua di sini sudah ada yang punya anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, 26 dan lain-lain itu ya.
kalau ngerasa, oh kok kayaknya saya akhir-akhir ini nggak ngenalin anak saya lagi ya gitu. Observasi itu kita bisa lakukan berulang. Let's say anaknya Bu Eni kan sudah dewasa, kayaknya saya kenal anak saya banget gitu. Tapi ada momen di mana ibu harus melakukan ulang observasi. Observasi itu dilakukan dengan setup time, sudah dijadwalkan. Misalnya ibu setup bareng sama dia jam 1 sampai jam 2 misalnya 1 jam ya. Habis itu ibu di dalam ruangan bersama dia, kemudian ibu lihat aja dia ngambil barang apa sih, terus ibu join kalau misalnya anaknya nggak ada masalah, ibu ikutin, kemudian dia sebut apa aja sih ibu ikutin, sampai akhirnya ada koneksi di situ. Bedakan dengan pertanyaan Bu Eni ketika anak ini tantrum off sessions dari observasi yang tadi saya bilang. Misalnya lagi makan, tiba-tiba dia teriak apa, lagi main sama siapa, dia teriak apa, itu beda. Itu ibu bisa ngambil data fungsi perilaku mungkin. Jadi setiap kali dia setiap kali dia teriak, ibu ambil data, oh oke, jam segini, setiap kali ini, itu boleh. Itu. Jadi perlu diingat sekali lagi saya ulangin, kalau anaknya sudah terapi beberapa kali, it's okay untuk observasi ulang. Karena ada fase-fase yang anak ini saja yang tahu terhadap perubahan di lingkungannya dia. Karena yang tadi saya bilang itu adalah persepsi dia terhadap lingkungan. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Kita hanya bisa join in, dan kalau dia let in, dia kasih, itu akan ada interaksi. Bedakan misalnya ibu mau mengubah satu perilaku dia yang suka teriak-teriak, itu berarti ibu harus ngambil data fungsi perilaku. Dan data fungsi perilaku itu bisa diambil beberapa kali, bukan satu kali setup. Kita akan, ini A, B, C, udah ke setup nih, bahwa alternatif perilakunya apa gitu ya, sudah dapet. Itu kita lakukan misalnya si alternatif perilaku ini untuk 6 bulan atau 1 tahun, nggak bisa gitu. Akan ada perubahan perilaku lainnya yang kita harus ambil lagi data fungsi perilakunya gitu. Karena si fungsi perilakunya mungkin udah change, udah kan ada yang namanya unconditioned stimulus, udah terkondisikan mungkin, akhirnya dia berubah perilakunya gitu. Jadi observasi itu kayak kewajiban, Bu. Kewajiban yang harus dilakukan berulang kali. Nggak harus annually ya, nggak harus ada ukuran waktunya. Kalau kita rasa butuh, kita lakukan. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Thank you. You're welcome. Silakan yang mau bertanya. Siang Bu Sinta. Siang Bu Sinta. Siang Bu Mi. Ini namanya sih Bu. Omilio Bu, belum diganti. Iya. Bu Agnes, kenapa Bu? Bu, jadi observasi itu bisa dilakukan maksudnya sekiranya pada saat kita butuh atau enggak pada saat kita melihat, oh iya ini kayaknya ada sesuatu yang perlu lebih jeli lagi nih lihat. Jadi nggak harus beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya Bu ya? Yes, jadi kalau misalnya ibu ngerasa, aduh kayaknya saya udah nggak ngenalin anak saya lagi nih, kayak sekarang kan pandemik ya, kalau pandemik ini kan banyak perubahan yang dirasain anak ini, and we don't know, kita nggak tahu, kita hanya bisa asumsi, oh mungkin karena perubahan pandemik nih, oh mungkin karena dia bosan di rumah nih, oh ini gitu kan, masuk asumsi jadinya. Begitu kita masuk asumsi, kadang-kadang treat yang kita kasih salah gitu, kecuali kita ngambil fungsi perilaku ya. Kalau baru kejadian kan yang muncul itu pasti asumsi. Nah, gimana kalau misalnya ini let's say kita balik ke awal pandemik ya, begitu pandemik datang, kita langsung lakukan observasi 7 hari. Apa sih yang bikin anak ini risau gitu? Apa yang dia persepsikan dari stimulus yang masuk gitu? Apakah tangannya jadi lebih banyak? Apakah dia jadi lebih marah-marah? Apakah jadi apa? Karena kita sendiri juga begitu kan, cuman kita ngenalin diri kita. Nah,
kita nggak akan berusaha memperbaiki dia, tapi kita bilang, I'm here for you, gitu. Kita cuma bilang, saya di sini buat kamu, saya akan bantuin kamu susahnya di mana. Gitu. Jadi dia feeling safe, itu yang mau kita munculkan ketika observasi. Terutama yang observasi connection ya, join dia, engagement ke dia, apapun namanya di luar sana, mau join, mau engagement, mau bonding, mau terserah pairing, apa terserah. Intinya adalah secara psikologis dia merasa aman. Kita bahas tentang diskriminasi visual. Kenapa saya pilih ini? Karena ini so basic. Ini saya sebagai terapis di sini ya, saya bukan pakar A, B, C, D, E, F, G, saya sebagai terapis. Jadi yang saya omongin adalah based on pengalaman saya. Saya sudah mengajar dari tahun 2004. Jadi ini yang saya alamin. Jadi diskriminasi visual itu selalu ada di program, dan itu selalu ada di program awal. Apa sih dia? Diskriminasi visual adalah kemampuan mengenali kemiripan, kesamaan antar bentuk, ukuran, objek, dan pola. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita melek mata, kita akan langsung bisa mendiskriminasikan sekeliling kita. Coba latihan ibu-ibu langsung lihat di lingkungannya ada apa. Ada warna, ada ukuran, ada objek, ada pola, ada bentuk, ada semuanya tuh. Dan bisa jadi satu item, let's say handphone saya, ini mewakili apa? Mewakili warnanya, mewakili bentuknya, mewakili fungsinya. Dia bisa saja sama-sama dengan saya punya external memory, sama-sama hitam. Tapi saya juga bisa bilang sama-sama fungsinya membantu saya menyimpan data. Gitu. Jadi satu item itu bisa mewakili banyak hal. Ini perlu diketahui sama anak-anak gitu, supaya dia bisa cope, bisa apa ya, beradaptasi dengan lingkungannya. Diskriminasi visual ini akan mengembangkan kemampuan beda dan sama. Ini sama-sama hitam. Bedanya, yang ini untuk komunikasi, yang ini untuk menyimpan data. Gitu. Jadi kemampuan membedakan sama dan beda itu akan membuat kita paham sama lingkungan. Oh, ternyata guru saya itu ada yang suaranya kenceng, ada yang suaranya pelan. Oh, ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya pelan, lambat, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek, gitu. Jadi anak-anak bisa membedakan lingkungannya. Ada pohon yang tinggi, ada yang pohon pendek. Kalau pohonnya pendek, dia harus menunduk. Pohon yang tinggi, dia jalan aja biasa. Gitu. Itu membuat dia paham dengan lingkungannya. Kemampuan diskriminasi ini juga penting ketika dia belajar membaca dan menulis. Jadi si anak bisa membedakan A, P, E, M itu apem sama A, P, E, L, apel gitu. Jadi buat anak secara ini ibu-ibu kan bisa lihat tulisan saya ya. Tulisan saya itu bisa kita baca karena dia punya makna. Karena kita bisa mendiskriminasikan setiap huruf-hurufnya. Kalau kita nggak punya kemampuan mendiskriminasikan antar huruf, ini kita nggak akan bisa baca. Gitu. Kalau nggak bisa baca, berarti nggak bisa nulis. Kemampuan ini yang harus diajarin. Tapi pastikan, paling bawah, tapi paling penting sebenarnya, anak-anak ini tidak punya masalah visual, nggak minus, nggak plus, nggak silinder, nggak low vision. Gitu. Okay. Mau tanya kalau misalkan untuk anak nonverbal, baiknya dikenalkan apa dulu ya? Dari bentuknya, atau dari warnanya, atau dari apanya dulu nih? Oke. Tahapannya. Sepertinya udah nggak sabaran ya, Bu. Kita langsung masuk ke program kalau gitu. Berarti nggak ada masalah tentang observasi yang lain-lainnya ya, Bu ya? Perilaku paling kalau dari anak sih, mungkin dia cepat bosen sama mainannya. Dia cepat bosen. Berarti kalau anak yang cepat bosan, apa yang Ibu bisa lakukan?
Paling kayak main yang fisik, lebih ke fisik. Jadi kayak lompat-lompat, kita main lempar-lempar bola gitu. Kalau lompat-lompatnya juga cepat bosan atau dia mintanya lama gimana, Bu? Yang ada Ibu capek, bisa keringetan, bisa Iya. Habis energinya. habis energinya. Jadi Iya. kalau Ibu set time observasi, setelah observasi Ibu set lagi waktu untuk main sama dia. Jadi ketika belajar si rasa ingin mainnya jadi terpuaskan. Yang mainnya itu tanpa instruksi, tanpa target, tanpa apa-apa. Jadi untuk orang tua di sini juga ya, tadi di awalan saya buat yang ketinggalan nanti bisa ditonton lagi. Kalau sudah kita punya jadwal harian belajar, usahakan ada juga jadwal bermain tanpa target, tanpa perintah. Gitu. Jadi set aja misalnya 15 sampai 20 menit. Kalau punya waktu yang banyak mungkin 1 jam. Jadi dengan begitu keinginan dia untuk iseng, namanya anak-anak, keinginan dia untuk bermain itu terpuaskan. Jadi dianya ketika belajar pun sudah ready gitu. Kalaupun ibu ngelihat anaknya bosenan nih, mainannya cepet bosen, makanannya cepet bosen, aktivitasnya kalau mau dia lambat, saya juga capek gitu. Kasih sedikit-sedikit. Jadi kalau ikutin sesinya Bu Kunti kan bilang tuh, kalau makanan bikin yang kecil-kecil supaya dia ada keinginan untuk makan lagi. Kalau deprived ya, kalau misalnya dia udah dikasih kenyang ya nggak akan ada keinginan itu lagi. Bermain juga begitu, jadi kalau bermain juga paling 2 kali 3 kali, kecuali ya ada beberapa anak itu nggak seneng kalau misalnya cuma sebentar, ya udah berarti mau nggak mau kita pakai token gitu. Selain juga kita udah set time untuk bermain sama dia 15 sampai 20 menit sehari. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih, Bu. Sama-sama. Mau tanya, minta. Silakan Bu Rahma. Ini kalau Natasha tuh kalau lagi main sama kakak-kakaknya, kalau dia sudah suka satu jenis mainan, nggak mau berhenti. Walaupun kakak-kakaknya semua sudah pada bosan, sudah pada capek, tapi nggak dibolehin untuk berhenti. Ditarik terus tangannya, nggak boleh keluar dari permainan. Kalau kayak di awal tadi saya bilang, kalau ibu observasi, apa yang dia perceive, apa yang dia terima dari permainan itu? Seru, dia bahagia, dia responnya bagus, senang. Sebenarnya bagus. Maksud saya, permainan itu ke sensorinya dia, apa yang dia terima. Misalnya main bola, mungkin kerasnya bola dia suka, atau lembutnya bola itu dia suka, atau ketika lempar kecepatannya yang dia suka, apa part dari permainan itu yang dia terima, membuat dia suka. Nah, nanti ibu carikan permainan yang persis sama, jadi dia punya kepuasan juga tercapai, si kakak-kakaknya juga nggak bosen gitu. Jadi misalnya lari-larian, apa sih yang sama dengan lari-larian? Mungkin kalau zaman saya ya namanya tak jongkok, lari terus jongkok gitu ya, itu bisa, atau lari terus freeze gitu. Jadi ketika ibu melihat bahwa ini kenapa observasi itu penting sekali, karena ibu dan bapak jadi bisa melihat apa sih yang dia terima dari lingkungan ini. Oke, anaknya Bu Rahma, si Natasha, dalam permainan dia itu maunya itu aja. Apa yang dia terima dari permainan itu yang harusnya kita tangkap. Bukan, kok dia rida, kok dia nggak mau ganti mainan. Bukan itu yang kita terima kalau observasi, tapi apa ya yang dia terima di permainan itu yang bikin dia seneng banget begitu. Jadi how you see it, bagaimana ibu lihat, harus pakai kacamatanya si anak. Oke Bu? Bu Rahma, jadi
Jadi saya nggak tahu nih nanti harus permainan apa, karena ibu yang tahu permainannya apa, dan apa yang diterima sama Natasha dari permainan itu yang ibu harus cari tahu dan cari yang mungkin pan sehingga kepuasan juga dapat dan kakaknya juga nggak bosan. Oke? Tapi gimana cara bilang berhenti kan? Oke, Bu Rahma. Oke, makasih. Oke. Jadi beberapa program yang saya kasih ini adalah contoh dari yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu. Mengelompokkan benda sederhana. Semua orang tua yang pernah menterapikan anaknya pasti pernah mengelompokkan benda sederhana, menyamakan atau matching, apa sih namanya, biasanya di program itu matching atau mengelompokkan ya. Jadi usahakan nih Bu Lena ya, kalau mau ngajarin anak itu usahakan dengan 3 dimensi dulu. Jangan yang langsung 2 dimensi kartu, karena itu akan sulit dia terima sebagai apa ya, misalnya let's say dia mau ngenalin kucing, terus kita langsung kasih kartu kucing. Itu kalau kita lihat kartu kucing itu kan flat ya, rata gitu. Jadi usahakan semuanya 3 dimensi, jadi dia bisa pegang, dia bisa rasakan bentuknya, kakinya, buntutnya, dan lain-lain gitu. Mengelompokkan benda sederhana. Benda sederhana itu berarti misalnya saya mau mengelompokkan balok hanya berdasarkan ukurannya saja, atau mengelompokkan balok hanya berdasarkan warnanya saja, atau saya mau mengelompokkan kancing atau apa, pom-pom atau makanan, buah gitu yang miniatur gitu, itu boleh. Jadi mengelompokkannya berdasarkan hal yang sederhana aja, tanpa atribut lainnya. Nah, yang kedua, baru kita mengelompokkan berdasarkan dua atribut. Berdasarkan 2 atribut itu berarti dia sudah punya, let's say kita mau mengelompokkan dia ukurannya, tapi dia punya warna dan bentuk yang sama atau bentuk yang berbeda. Jadi saya mau melompokin balok berdasarkan besar kecilnya. Tapi si balok ini ada warna biru, ada warna orange, ada warna hijau. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan si ukurannya. Padahal di si balok itu sudah punya 2 atribut. Atribut warna, bentuk, dan ukurannya, besar kecilnya. Oke. Ini saya kasih contoh itu balok, tapi bisa kemana-mana. Misalnya buah berwarna hijau, atau hewan berkaki 4, atau apalagi, bisa macam-macam. Dan yang paling sulit adalah mengelompokkan subkategori. Subkategori itu berarti misalnya hewan yang tinggal di hutan, atau hewan yang tinggal di peternakan. Buah yang berbiji 1 dengan buah yang berbiji banyak, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Gitu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi mengelompokkan yang sederhana, scanningnya cuma untuk 1, entah warnanya, entah ukurannya. Di sini sudah mulai 2 atribut masuk ke benda tersebut, di sini sudah masuk ke kategorinya. How you do it, bagaimana Bapak Ibu melakukannya, terserah. Mau pakai Teraplay, mau pakai apa EBA, mau pakai apa, terserah. Saya hanya, karena saya nggak pakar di situ, saya hanya terapis. Saya hanya mengajarkan apa yang bisa Ibu Bapak lakukan. Gitu. Tapi how you do it, terserah. Oke, kemudian sama dan beda. Diskriminasi itu poinnya adalah di sama dan beda ini.
sama dan beda berdasarkan warna, fungsi, ukuran, dan bentuk. Kalau di nampan ini bisa lihat ya, kalau si hati itu bisa sama dengan apa? Bisa sama dengan si wajah senyum, bisa sama dengan si wajah senyum karena dia sama-sama biru. Si hati ini juga bisa sama dengan si bintang karena dia sama-sama bentuk. Si bintang ini bisa sama dengan si matahari karena dia sama-sama benda langit gitu. Tapi kita untuk anak-anak yang awalan kita belum tanya fungsinya atau belum tanya subkategorinya. Kita cuma tanya mana yang sama dengan ini dia kasih. Oke, mana yang sama dengan ini dia kasih. Oke, gitu. Jadi sama dan beda ini pun ada range-nya lagi. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Mengelompokkan benda sederhana ini ada tahapannya lagi di bawahnya. Mengelompokkan dua atribut ini ada lagi di bawahnya. Mengelompokkan kategori juga ada lagi di bawahnya, sama dan beda juga ada tahapannya lagi. Tahapan yang paling sederhana dari sama dan beda adalah warna. Fungsi itu terakhir, ukurannya boleh setelah warna, bentuknya boleh setelah warna. Tapi kita tanya kenapa dia beda pun itu di akhir. Di awalan kita cuma tanyain kenapa dia sama, kenapa mana yang sama, mana yang beda. Cuman sampai di situ. Dulu Pak. Setelah menyamakan benda yang tangible, baru masuk ke gambar. Jangan pernah masuk ke gambar kalau belum yang tangible, yang dipegang, yang diraba, yang dirasakan. Mulai dengan yang identik. Identik itu sama persis. Ya, identik itu berarti sama persis. Nah, di menyamakan gambar ini pun ada tahapannya dari yang identik sampai non identik. Puzzle dari yang pack puzzle itu berarti yang ada pegangannya itu pack puzzle sampai yang potongannya lebih dari 8. Kenapa kita butuh ini? Supaya si anak itu punya picture discrimination di kepalanya. Kan ini kita ngomongin diskriminasi visual ya, supaya dia punya picture discrimination di kepala dia terhadap benda, supaya dia juga paham kedetailan dari satu benda. Misalnya kita juga bisa lakukan part whole ya, potongan-potongan gambar, saya tunjukin ini apa. Dia tahu itu ban yang bagian dari mobil. Saya misalnya potong bagian telinga, dia tahu itu bagian dari wajah. Itu puzzle dan part whole itu bagian penting dari diskriminasi visual supaya masuk ke memorinya dia. Karena apapun tulisan, kata yang muncul itu kalau tidak punya visual memori di kita, nggak punya makna. Sama halnya kalau saya bicara bahasa asing yang Bapak Ibu belum pernah dengar akan nggak ada maknanya gitu. Tapi kecuali udah pernah dengar bahasa Inggris, si kata-kata itu walaupun asing kita bisa memaknai kata-katanya. Oke. Kemudian apa yang beda? Ini diskriminasi visual yang gampang juga sebenarnya untuk anak-anak basic, dia cukup tunjuk aja. Mana yang beda? Caranya gimana? Dia pakai dua jarinya dia tunjuk, misalnya saya mau tunjuk si burung, saya tunjuk burung di kanan dan yang di kiri nggak ada. Terus saya tanya lagi, apa lagi yang beda? Dia tunjuk lagi yang gambar hati, yang bagian sini nggak ada gitu. Ini untuk anak-anak yang basic. Kalau misalnya anak-anaknya sudah cukup advance ya, dia sudah bisa bicara, kita tinggal tanya apa yang beda. Yang di kanan nggak ada burung, yang di kiri ada gambar hati, yang di sana ada tulisan tasnya talinya ada 2 gitu. Jadi tergantung kemampuan anak. Oke. Jadi apa dan beda ini bisa dilakukan untuk anak yang basic sampai anak yang sudah advance. Kemudian ada layernya lagi untuk bentuk gambarnya. Ini bentuk gambar yang paling sederhana. Nanti ada lagi gambar yang lebih susah. Saya nggak akan cantumkan di sini ya, karena akan lebih panjang. Oke, apa yang salah?
ini harus lulus dulu apa yang beda tadi. Kalau dia nggak lulus apa yang beda, di sini dia nggak akan tahu apa bedanya. Dia nggak akan lihat sepeda itu berbeda dengan sepeda pada umumnya. Nah, di sini si anak boleh lingkarin aja yang beda itu rodanya. Kalau sudah advance anaknya, kenapa beda? Kalau kayak gini jalannya nanti nggak bisa benar, dia bisa bilang gitu. Jalannya nanti jadi susah. Kenapa beda dengan apa yang salah dengan lampu lalu lintasnya? Harusnya merah, kuning, hijau gitu. Kenapa kalau begini orang-orang nggak akan ngerti? Jadi sesuaikan materi ini dengan kemampuan anak masing-masing. Ini untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah atau sudah mulai mengenali huruf. Anak-anak diminta untuk mencari kata tertentu. Ini permainan yang paling gampang sebenarnya. Jadi kita kasih satu tulisan, terus dari buku atau apa ya, terus kita kasih satu lembaran kertas isinya yang kata yang kita mau dia cari. Let's say di sini contohnya yang saya kasih adalah bumi. Dia lingkarin kata buminya, dia silang, dia coret apa. Tergantung perintahnya. Jadi mencari kata. Kemampuan bermain dengan balok. Ini juga diskriminasi visual. Bermain balok dari 2 dimensi sampai dari bermain balok dari 3 dimensi sampai 2 dimensi. Di sini harusnya 3 dimensi ya. 3 dimensi itu berarti dia pegang. Bermain balok itu dari 1 balok dia copy dulu posisinya. Kemudian ke 2 balok, ke 3 balok, ke 4 balok. Usahakan ketika memulai ngerjain balok itu ke atas dulu. Karena kemampuan scanningnya, memindainya nggak kita minta. Karena kalau menyusun ke atas itu dia cukup begini. Tapi kalau ke samping, dia harus lihat ke samping gini. Jadi memulai balok itu 1 balok di depan dia, kemudian 2 balok ke atas, ke seterusnya. Dan ketika memulai kita nggak minta dia menyamakan based on warnanya, hanya berdasarkan kita minta tirukan, dia bisa. Gitu ya. Saya lupa kasih tahu bahwa ketika kita kasih perintah ke anak, pastikan bahwa perintah itu menunjukkan akan hadirnya sebuah reinforcement. Itu arti kata perintah. Discrimination, stimulus itu artinya. Jadi kita kasih tahu ke dia, mau ada reinforcement nih, mau ada motivasi nih buat kamu. Karena kita perintahnya adalah mau kasih tahu dia bahwa akan ada motivasi, pastikan dia bisa kerjain. Jadi jangan pernah ngasih perintah itu kayak ngetes. Kayak ngerjain loh, anaknya juga nggak ngerti gimana ngerjainnya. Loh, ini kan namanya ngajarin, Bu. Gimana caranya ngajarin kalau misalnya semuanya dikasih tahu? Dengan modeling. Jadi kita ajarin dulu ini ya caranya. Kalau dia sudah bisa, baru kita tes dengan yang lain gitu. Jadi kalau kita kasih perintah di awal, pastikan itu menandakan akan hadirnya sebuah motivasi reinforcement. Itu ada teorinya tuh, bisa dibaca. Jadi jangan kita tuh hadir tuh buat ngetes dia doang. Oke, balik ke sini. Sudah misalnya sampai 8 balok ke atas, kita susun ke samping. Ke samping ini berarti dia punya kemampuan memindainya harus sudah dapat. Ke atas sudah, ke samping sudah, balik lagi ke atas, tapi kali ini kita mau dia menirukan berdasarkan warnanya. Bu, kayaknya kepanjangan amat ya. Sequence untuk mau ngajarin baloknya enggak harus dikerjakan seperti itu. Kita bisa lakukan namanya probe. Jadi kita mau cari baseline anak ini ngerjain baloknya udah sampai mana ya. Tapi hati-hati, biasanya kalau kita probe, kitanya enggak jeli melihat, akhirnya ada yang bolong. Misalnya kita ngetes nih anak kita, kayaknya kalau kayak Bu Sinta bilang urutannya terlalu detail segitu, anak saya keburu bosen deh. Untuk anak-anak yang pinter memang akan bosan tuh. Langsung dicobain dia dengan 2 dimensi pakai kartu.
begitu ini pakai kartu dia bisa. Itu ternyata kedepannya dia nggak bisa membedakan secara memori mungkin atau secara volume yang ke belakang mungkin karena ada yang ketinggalan di belakang. Nah itu kalau nggak hati-hati melihat melakukan prop dan melihat kemampuan si anak. Kalau saya sarannya mendingan detail tapi dicepetin, misalnya ke atasnya cuma 2 kali, oh udah kayaknya bisa deh. Atau di propnya nyusun ke atas langsung 8, oh dia langsung bisa kok di propnya di situ boleh gitu. Tapi mendingan detail dibandingkan nanti bapak dan ibu ternyata ada yang bolong. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya akan ngoceh-ngoceh terus. Silakan. Bu Cinta. Dalam. Bu, saya Eka, Bu. Ya, Bu Eka. Iya, mau menanyakan yang ini, yang beda dan sama tadi, Bu. Yes. Kalau, kan tadi Ibu bilang kalau beda dan sama itu, kita kan harus pakai medianya dulu, begitu ya, Bu, ya? Nanti baru gambar gitu ya, Bu? Iya. Nah, kalau misalkan, kalau anak masih ragu itu gimana ya, Bu? Ini sama apa beda? Kok sama beda kalau satu sih nggak masalah, tapi kalau nanti yang udah banyak nanti suka ini, Bu. Suka salah anak gimana? Bisa jelasin cara Ibu ngerjainnya? Kenapa, Bu? Bisa jelasin cara Ibu ngerjainnya? Kayak misalkan gini, ini ada tapi saya bentuknya yang berarti saya ngambilnya ke ini, Bu, bukan yang beda dan sama, maaf, Bu. Ke yang ini. Yang apa yang salah tadi itu loh, Bu. Nah, berarti apa yang salah misalkan? Saya kayak ada gambar yang udah di print out gitu kan, Bu. Ini apa yang salah? Nah, kalau misalnya kita liatin gambar yang beda dan sama dari gambarnya aja, anak saya tuh bisa, Bu, ini sama, ini beda. Nah, tapi kalau apa yang salah, dia suka nggak ada yang salah gitu. Maksudnya dia nggak tahu mana yang salah gitu loh, Bu. Kayak contoh sepeda tadi misalkan. Sepeda yang petak sama yang bulat, ini apa yang sama? Dia masih ragu gitu loh, Bu. Oke. Kalau begitu, ini sampai di sebelumnya yang saya skip dulu ya. Menyamakan dia itu sudah sampai mana, Bu? Saya coba yang ini, Bu. Misalnya kayak gambar. Biasanya kan kayak sama beda, dia udah tahu. Kayak yang kayak, nah ini sama, ini mana yang sama, dia udah tahu kan, Bu, ya. Tapi kalau pas pada saat yang salah tadi loh, Bu, ini apa yang salah? Misalnya sepeda. Sepedanya apa yang salah ya? Gitu. Itu dia masih yang belum ngerti gitu loh, Bu. Ya, yang saya tanyakan, mengelompokkan bendanya sudah sampai mana? Kalau di sini dia udah bisa nih, Bu. Yang mana tuh? Subkategori? Subkategori mungkin ada, kalau yang belum diajarin mungkin masih belum bisa. Ya, mungkin bolongnya di situ, Bu. Jadi, mengelompokkan ini harus sampai detail, harus sampai fungsi. Sekarang saya tanya ke Ibu, kalau dia anak Ibu, ini ya, apa yang salah? Dia nggak bisa lihat yang salah, karena dia nggak bisa lihat fungsi dari sepeda itu untuk apa? Untuk jalan. Dan kalau dia jalannya dengan kotak, itu nggak akan bisa. Fungsi dari lampu merah apa? Yaitu untuk memberhentikan supaya lalu lintas lancar. Fungsi dari pensil itu apa? Untuk menulis. Kalau masih ketutup, nggak akan bisa dipakai. Jadi, makanya saya tanya, pengelompokan dia sudah sampai mana. Kalau belum sampai fungsi, apa yang salah itu nggak bisa. Kalau fungsi udah, Bu. Kalau fungsi udah. Fungsi sepeda sudah tahu, fungsi roda sudah tahu. Kalau sepedanya udah tahu, mungkin rodanya yang belum ya, Bu, ya? Ya, fungsi rodanya itu kan berputar. Kalau berputar, enggak. Iya, itu yang belum kayaknya, Bu. Iya, jadi penting sekali Bapak dan Ibu, saya ulangin ya, ini saya nggak kasih sampai sedetail itu, tapi memang saya cuma tulis di sini mengelompokkan benda sederhana. Tapi sebenarnya tadi di awal saya bilang kan ada tahapannya lagi, ada layernya lagi. Yang ini juga mengelompokkan 2 atribut, ada layernya lagi. Subkategori ini ada fungsi, ada
bentuknya, ada apa, tergantung kategorinya banyak gitu. Apakah harus semuanya diajarin? Enggak. Yang anak butuhkan. Anak ibu main sepeda nggak, Bu? Main sepeda, Bu. Kalau main sepeda boleh. Kalau misalnya anaknya nggak main sepeda, nggak perlu dikategoriin. Kalau anaknya nggak pernah lihat beruang, nggak usah dikategoriin. Anaknya nggak pernah ada orang yang nyuruh dia pegang udel, nggak usah diajarin. Gitu. Jadi pastikan itu related ke anak, dekat dengan anak, dia sering gunain, dia sering lihat itu yang kita kerjakan. Bagaimana dengan yang lain? Nanti seiring jalan bisa. Gitu. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Dari 3 dimensi, sesuatu yang bisa dia pegang, mulai dari 1 balok, susun ke atas. Kenapa susun ke atas? Supaya kemampuan memindainya belum kita minta, dia terbiasa dulu dengan baloknya, dan kita belum meminta dia menyamakan berdasarkan warnanya, hanya menumpuknya saja. Setelah bisa menumpuk ke atas, baru ke samping. Jadi kita sudah memberikan dia kesempatan untuk belajar dengan atas dulu, baru ke samping. Setelah atas sudah, ke samping sudah, baru kita minta dia menyamakan berdasarkan warnanya. Sudah berdasarkan warnanya ke atas, baru ke samping. Sudah ke samping, baru ke belakang. Ke belakang ini untuk tahu volume. Jadi 3 baris ke belakang. Jangan cuma 2, 3 baris ke belakang. Kalau disusun 3 baris ke belakang ada 4 atau 5 balok, dia harus tahu bahwa yang bagian atas itu sebenarnya ada yang menopang di bawahnya. Jangan sampai dia pikir itu ngambang lagi, karena dia nggak paham dengan volume gitu ya. Jadi tanpa kita harus ngajarin apa itu volume, si anak ini jadi tahu bahwa balok itu sebenarnya ada layernya gitu. Jadi di awal balok itu harus dengan 1 sampai ke atas, kemudian tanpa minta warna, ke samping tanpa minta warna, habis itu ke atas lagi baru minta warna, baru ke samping minta warna, sudah itu baru kita minta layer 1 ke belakang, layer 3. Kalau ini sudah bisa, baru kita minta dia untuk yang memori kita tutup. Jadi dia diskriminasi visualnya dengan memori ditambahin, ditutup. Dia udah tahu, oh ini bentuknya seperti ini, gitu dia tirukan. Kalau sudah bisa itu baru masuk ke 2 dimensi dengan kartu. 2 dimensi dengan kartu pun itu dimulai dengan ke atas dulu, ke samping lagi, balik lagi ke proses yang di awal. Setelah itu baru kita minta yang dia mengcopy, masih 2 dimensi, tapi yang udah ada di belakangnya. Dia tahu, oh itu ada di belakangnya. Itu susah. Kenapa balok ini penting? Balok ini akan kita temuin bukan hanya karena dia ditemuin di ujian PNS atau ujian masuk ke perusahaan atau ujian kelulusan, tapi itu membangun logika. Kita akan bisa berpikir kalau punya satu masalah bisa diputar-putar nggak ya, bisa dikerjain kayak gini nggak ya, itu yang ingin dibangun ketika kita ngerjain balok. Ingat Ibu dan Bapak, ketika mengerjakan sesuatu, pastikan Bapak dan Ibu tahu fungsi kenapa itu harus dikerjain. Bukan karena disuruh sama terapisnya, bukan karena disuruh sama konsultannya. Dan harus tahu kemampuan apa yang dibutuhkan ketika mengerjakan hal tersebut. Jadi bukan hanya ngikutin doang. Gitu. Jadi harus ngerti, kenapa sih saya harus ngerjain balok? Kenapa sih saya harus ngerjainnya seperti ini? Kemampuan apa sih yang harus dimiliki anak saya untuk ngerjain ini? Itu kita harus miliki. Jadi anak itu nggak tersiksa dengan cita-cita kita, dia harus lulus balok. Oke, next. Habis itu kita ngerjain loto. Loto itu sama juga sama kayak identity picture ya, tapi ini bisa dibuat jadi permainan dan bisa bentuknya gini. Kayak gini kan identik nih si terong dan terong, tapi terong itu juga bisa yang bergelantungan atau bisa di dalam keranjang, bisa yang dia udah dibelah. Itu loto game itu fungsinya diskriminasi visualnya di situ. Permainan lainnya ada domino, melengkapi kata, dan bingo, ada Scrabble. Permainan yang ada itu untuk yang lebih advance lagi. Oke, slide saya sudah selesai dan waktu kita sudah 1,5 jam. Saya usahakan dengan bicaranya sangat cepat. Jadi
Silakan, saya kasih waktu 15 menit terakhir untuk bertanya. Oh, terima kasih loh Ibu Sinta sudah menjelaskan. Aku hanya mau bertanya kan, kalau sebenarnya kan mirip ini ya, cuman kalau kita lihat tadi di depan tuh ada apa namanya istilahnya, pokoknya jangan buat anaknya itu stres duluan gitu kan. Dan kita bisa sebetulnya menyulap ini semua menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Betul nggak sih? Iya, betul. Nah, jadi misalnya kalau aku ini share aja gitu ya. Yes. Misalnya main di loto itu kan bisa juga kita bikin wajah anaknya mungkin 2 wajah gitu, tapi satu wajahnya dari depan, itu dari profile atau gimana gitu ya. Jadi kalau aku mau share juga, aku kadang jadinya jadi main kan, kalau di tipe di Sunrise-in gitu kan jadinya main, tapi sebetulnya barangnya sama kan, loto gitu. Tapi awal-awalnya aku juga bisa bilang, yuk kita main detektif-detektifan gitu. Ada anak hilang nih gitu, cari mana nih yang ini mana gitu bisa. Jadi maksudnya bisa kita bungkus dengan itu, tapi tetap aja fokusnya tujuannya kan dia bisa mencari yang sama. Dan aku sangat berterima kasih diingatkan bahwa kita emang harus tahu nih transendennya kemana gitu. Kalau kadang-kadang kan orang tua mungkin frustrasi, anak gua kok nggak dapet sih gitu kan. Dan terus jadi pikirannya jadi jauh, gimana kalau nih anak nggak bisa menyamakan, terus jadi gimana gitu kan. Mungkin bisa dicari beberapa akal, kan? Mungkin penempatannya, kemudian cari gambar yang menyenangkan atau yang kontekstual sama hidupnya, ya kayak tadi misalnya. Itu yang tadi saya bilang di awal bahwa apa reaksi anak adalah bagaimana dia perceive, dia menerima lingkungannya. Jadi kalau dia nggak bisa ngerjain, apa yang dia terima dari alat yang kita pakai? Apakah nggak sesuai? Apakah instruksi kita yang nggak sesuai? Jadi bukan salah si anak melulu, tapi kita bisa koreksi diri kita. Karena kan si anak ini belum bisa mengkoreksi diri dia ya. Jadi kita nggak bisa minta dia, hei kamu koreksi diri kamu sendiri. Kita nggak bisa bilang gitu. Jadi yang harus dikoreksi adalah diri kita. Oh mungkin dia perceive intonasi suara saya nggak pas. Oh mungkin dia terima si alat gambar ini nggak pas gitu. Apakah perlu saya perbesar, saya perkecil, apakah harus related dengan diri dia? Saya harus pakai wajah dia atau harus saya pakai kartun mungkin yang dia sukain gitu. Jadi apapun yang dia keluarkan sebagai komunikasi bahwa saya nggak bisa ngerjain atau ini terlalu susah sama saya atau dia kabur, kita harus terima itu bahwa that's how dia terima lingkungannya. Jadi yang diperbaikin adalah kitanya. Karena dia belum bisa benerin diri dia sendiri. Setuju. Aku cuma mau share dulu waktu aku juga menemukan itu, aku ganti, jadi gambar-gambarnya aku ganti foto kakaknya. Jadi kakaknya aku suruh foto action, segala macam. Jadi lebih, I don't know apakah lebih menarik atau lebih connect gitu, tapi memang itu yang aku lihat betul-betul yang Ibu Sinta bilang itu tadi, kita menyesuaikan dengan apa yang dia lihat dan yang dia rasa. Itu aja sih. Dan kalau bisa ya dalam yang menyenangkan gitu. Jadi enjoy. Oke, terima kasih ya. Thank you Bu Nia. Di sini kan ada pertanyaannya Bu Hernawati ya, Bu Hernawati tanya, kalau anak kurang pede pada sesi, saya jadi balik nanya nih, kalau ibu sudah tahu anaknya nggak pede, what would you do? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau sudah tahu nih anaknya nggak pede, apa yang akan kalian lakukan dengan program tersebut? Diterusin? Dia nggak pede. Apa yang mau dia sampaikan ketika nyampe ke saya sebagai orang tua, kayaknya anak saya nggak pede nih. Apakah akan saya terusin? No, kalau sudah sampai secara insting bahwa anak ini bilang saya nggak pede, kurangin jumlah kartunya, buat lebih mudah.
Atau kalau perlu ditunda, dia nggak perlu dikasih itu karena dia belum siap. Mungkin ada yang bolong dari program yang harusnya dia kuasain. Kalau anak sudah nyampein ke sini kita nih, ke diri kita, saya nggak pede, dengerin. Bukan anaknya yang dibenerin. Oh, kamu harus pede ya, nak, bla 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 bla. No, itu salah. Yang ada capek. Kalau mau anaknya pede, banyak-banyak dipuji, banyak-banyak dibilang sayang, banyak-banyak dibilang kamu usahanya keren ya, kurangin kata-kata salah, coba lagi, iya, dikit lagi, jangan, itu kayak ditekan. Honestly, saya itu dulu anak yang nggak pinter, sampai sekarang juga nggak pinter, gitu. Jadi merasa tertekan itu sering banget saya alamin, dan itu malah nggak bikin saya belajar, itu malah bikin saya ngeblank gitu, malah nggak masuk. Guru saya minta saya untuk tulis huruf S, itu saya ingat banget huruf S, dan saya tahu saya harus nulis S, tapi karena dalam tekanan saya tulisnya T, dan gurunya marah. Yang ada saya bengong. Itu saya ingat banget memori itu, sampai akhirnya saya kayak punya empati ke anak-anak ini. Kalau dia nggak bisa, berarti bukan karena dia nggak bisa, tapi ada yang dia terima itu berbeda dengan yang lain, gitu ya. Jadi untuk Bu Hernawati, kalau misalnya anaknya nggak pede, berarti Ibu harus terima itu sebagai komunikasi dia. Saya belum bisa dengan permainan tersebut, dengan program tersebut, tolong permudah. Kalau misalnya di sini lagi diberi di sesi anak diberi 1-2 instruksi, perilaku mulai terlihat mau menangis, mulut tertutup dan melebar, mata tertutup. Ini sih saya sih sedih ya kalau lihat begini. Yang ada, kalau ini berulang, sesi ibu itu nggak menyenangkan. Belum apa-apa nih, dia kayak punya body clock, jam 1 saatnya sesi, udah langsung, dia langsung psikosomatis. Kita juga ngalamin psikosomatis yang rasanya sakit, padahal sakit itu nggak ada. Dia udah langsung nguring-nguringan aja nih, udah tahu jamnya mau sesi, udah tahu waktunya sama mama. Makanya selalu akhiri sesi dengan menyenangkan. Ingat lagi, saya ulangin, SD, diskriminasi stimulus menandakan akan hadirnya sebuah reinforcement. Jadi pastikan anak itu bisa ngerjain. Kalau mastiin pas anaknya bisa, nggak usah belajar dong. Bukan begitu. Maksud saya adalah pastikan tingkat kesulitannya itu ada di baseline-nya dia. Dan lakukan dengan momentum, sehingga ada jembatan dari yang dia bisa masuk ke program yang akan ditargetkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi terakhir ya, habis itu kita tutup. Silakan. Kalau di sesi saya memang lebih banyak motivasi sih. Yes, Bu Susilo atau Pak Susilo? Ini suara siapa ya? Nia. Oh, Bu Nia lagi, again. Oke, silakan Bu Nia. Aku ingat, tapi aku nggak tahu itu tadi level yang di sebelah mana ya. Tapi kalau nggak salah dulu aku ingat, kalau mau menurunkan tingkat kesulitan bisa juga dengan kasih pilihannya yang blank gitu kan ya Bu. Jadi yang maksudnya, jadi benar-benar anak tahu bahwa kita nggak lagi nyusahin dia gitu. Terus naik pelan-pelan gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah inget. Oke, itu aja sih Bu. Makasih. Thank you Bu. Ya, bagaimana kita membuat itu lebih mudah itu depend on the kid. Sangat-sangat bergantung dengan anaknya. Bisa kita misalnya kalau dia masih yang dalam 3 dimensi ya, yang di awal mengelompokkan itu, kita meminta dia, kalau mau dikasih distraksi, kasih yang benar-benar jauh. Jauh itu dalam artian kita mau dia mengelompokkan balok berdasarkan warnanya. Tiba-tiba aja kita kasih gelas. Kan gelas itu nggak ada dalam kelompok warnanya, dalam kelompok bentuknya, nggak ada. Gitu. Jadi kasih distraksi itu yang dimaksud sama Bu Nia tadi adalah yang betul-betul jauh
dari yang konten yang ingin kita ajarkan. Boleh blank card kalau udah masuk ke kartu, kalau yang belum masuk ke kartu, masuk 3 dimensi, kasih yang bentuknya itu jauh berbeda. Oke, terima kasih. Itu saja. Semoga bermanfaat. Maaf kalau saya ngomongnya agak cepat. Kadang-kadang kalau terlalu semangat jadi begitu. Terima kasih buat yang hadir. Nanti soft copy-nya untuk penjelasan saya akan upload. Kemudian video penjelasannya dan rekaman sesi kita. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore dan selamat Hari Raya Lebaran. Bye-bye.